Bismillahirrahmanirrahim. NIM A1D1170002 dari R001 akan menjelaskan materi tentang penilaian. Penilaian adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui tindakan apakah peserta didik tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Bisa dibilang penilaian itu menjadi tolak ukur atas proses belajar siswa selama ini. Di sini penilaian terbagi menjadi 3, ada penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotor. Di mana penilaian kognitif ini adalah penilaian yang menilai pengetahuan, afektif menilai sikap, dan psikomotor menilai keterampilan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penilaian kognitif. Nah, pada ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental yang termasuk otak. Nah, menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas tentang otak itu dinamakan dengan ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, yang dimana di dalamnya terdapat kemampuan memahami, menganalisis, mengaplikasikan, mensintesiskan, dan mengevaluasi. Nah, dalam ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang atau proses dalam berpikir. Nah, dalam proses berpikir ini terdapat jenjang dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Nah, jenjang-jenjang itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dalam mengingat atau ingatan atau pengetahuan. Pengetahuan ingatan ini adalah kemampuan yang dimana untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, dan rumus-rumus serta sebagainya, dimana dia tidak mengharapkan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Nah, pengetahuan ingatan ini merupakan jenjang proses berpikir yang paling rendah. Yang kedua, ada pemahaman. Nah, pemahaman ini adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau mengetahui atau memahami sesuatu yang telah diingatnya atau telah diketahuinya. Yang ketiga, ada penerapan. Nah, penerapan di sini maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk dapat menerapkan apa yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menggunakan rumus-rumus, yaitu dalam mengaplikasikan metode-metode yang telah dia pelajari. Nah, di sini penerapan ini merupakan tingkat tertinggi di atas dari pemahaman. Yang keempat, ada analisis. Nah, analisis ini adalah kemampuan seseorang dalam menguraikan suatu bentuk permasalahan di mana dia mampu menganalisis apa saja bagian-bagian pada masalah tersebut. Yang kelima, ada sintesis. Sintesis ini adalah kemampuan seseorang untuk memadupadankan berbagai informasi menjadi satu kesimpulan. Yang keenam atau yang terakhir pada ranah kognitif ini adalah evaluasi atau penilaian. Nah, penilaian atau evaluasi ini merupakan jenjang tertinggi dari jenjang proses berpikir. Nah, pada penilaian atau evaluasi ini adalah kemampuan seseorang untuk memilih ide-ide atau gagasan pokok yang terbaik yang berdasarkan kriteria yang ada. Nah, tujuan dari ranah kognitif ini adalah kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual. Nah, berikut ini merupakan tabel kaitan kegiatan pembelajaran dengan domain tingkatan aspek kognitif. Nah, bentuk dari tes kognitif ini ada 8. Yang pertama ada tes pertanyaan lisan, yang kedua ada tes uraian pilihan ganda, terus ada uraian objektif, uraian non-objektif, terus ada isian singkat, terus ada portofolio, menjodohkan, yang terakhir ada performance. Yang kedua ada ranah
afektif. Ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, ranah afektif ini mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ada 5 karakteristik afektif berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada sikap, kedua ada minat, terus ada konsep diri, nilai, serta moral. Yang pertama ada sikap. Sikap adalah kemampuan dari seseorang untuk melakukan tindakan suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Yang kedua, minat. Minat adalah suatu dorongan seseorang untuk memperoleh objek khusus dalam mencapai suatu pencapaian. Yang ketiga, ada konsep diri. Nah, konsep diri ini merupakan hal terpenting dalam menentukan jenjang karir peserta didik, di mana supaya kita mengetahui titik kelemahan kita di mana dan kelebihan kita di mana. Yang keempat, ada nilai. Nah, target nilai ini dapat berupa sikap dan perilaku. Nah, sikap dan perilakunya ini dapat berupa negatif dan juga positif. Yang kelima ada moral. Moral di sini berkaitan dengan perasaan seseorang salah atau benar tentang kebahagiaan seseorang serta diri sendiri. Ranah afektif lain yang sangat penting, yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada kebebasan, yang terakhir ada adil. Berikut ini adalah tabel kaitan kegiatan pembelajaran dengan domain tingkat ranah afektif. Aspek dari penilaian afektif ini terdiri dari yang pertama menerima, yang kedua ada menanggapi, yang ketiga ada menilai, terus mengorganisasi, dan yang terakhir adalah membentuk watak. Yang ketiga ada ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan atau tindakan dari seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar tertentu. Aspek penilaian psikomotorik ini terdiri dari yang pertama meniru, kedua manipulasi, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada artikulasi, dan yang kelima ada naturalisasi. Ada 9 kriteria penilaian proses pembelajaran. Yang pertama ada sahih, kedua objektif, yang ketiga adil, terpadu, terbuka, berkesinambungan dan menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, serta akuntabel. Berikut ini adalah contoh penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian penjelasan materi dari saya tentang penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.